Rakyat kecil dari 7 kerajaan berbicara tentang Raja Aegon III Targaryen sebagai Aegon yang tidak beruntung, Aegon yang tidak bahagia, dan, paling sering, Dragonbane, ketika mereka mengingatnya sama sekali. Grandmaster Munkun, yang melayaninya untuk sebagian besar masa pemerintahannya, memanggilnya Raja Patah, yang lebih cocok untuknya. Dari semua orang yang pernah duduk di Iron Throne, dia mungkin tetap yang paling misterius. Seorang raja bayangan yang mengatakan sedikit dan berbuat lebih sedikit, dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kesedihan dan melankolis. Putra keempat Rhaenyra Targaryen, dan yang tertua dari paman dan suami keduanya, Pangeran Daemon Targaryen, Aegon datang ke tahta besi pada tahun 131 AC dan memerintah selama 26 tahun, sampai kematiannya konsumsi pada tahun 157 AC. Dia mengambil 2 istri dan menjadi ayah dari 5 anak, 2 putra dan 3 putri, namun tampaknya menemukan sedikit sukacita baik dalam pernikahan maupun menjadi ayah. Sebenarnya, dia adalah pria yang sangat tidak menyenangkan. Dia tidak berburu atau menjajakan, hanya berkuda untuk bepergian, tidak minum anggur, dan sangat tidak tertarik pada makanan sehingga dia sering harus diingatkan untuk makan. Meskipun dia mengizinkan turnamen, dia tidak mengambil bagian di dalamnya, baik sebagai pesaing atau penonton. Ketika seorang pria tumbuh, dia berpakaian sederhana, paling sering berpakaian hitam, dan dikenal mengenakan kemeja rambut di bawah beludru dan satins yang dibutuhkan seorang raja. Namun, itu bertahun-tahun kemudian, setelah Aegon III dewasa dan mengambil alih kekuasaan 7 kerajaan ke tangannya sendiri. Pada tahun 131 AC, ketika pemerintahannya dimulai, ia adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, tinggi untuk usianya, dikatakan, dengan rambut perak sangat pucat sehingga hampir putih, dan mata ungu sangat gelap sehingga hampir hitam. Bahkan sebagai seorang anak laki-laki, Aegon jarang tersenyum dan kurang tertawa, kata Mushroom, dan meskipun dia bisa anggun dan sopan saat dibutuhkan, ada kegelapan di dalam dirinya yang tidak pernah hilang. Keadaan di mana Raja Muda memulai pemerintahannya jauh dari keberuntungan. Para penguasa sungai yang telah menghancurkan pasukan terakhir Aegon II di pertempuran King's Road berbaris ke King's Landing bersiap untuk pertempuran. Sebaliknya Lord Corlys Velaryon dan Pangeran Aegon berkuda untuk menemui mereka di bawah panji perdamaian. Raja sudah mati, panjang umur raja, kata Lord Corlys, saat dia menyerahkan kota itu kepada belas kasihan mereka. Kemudian seperti sekarang, para penguasa sungai sangat kacau dan suka bertengkar. Kermit Tully, Lord of Riverrun, adalah tuan tanah mereka, dan secara nominal komandan tuan rumah mereka. Tetapi harus diingat bahwa kekuasaannya baru berusia 19 tahun, dan hijau seperti rumput musim panas, seperti yang mungkin dikatakan orang utara. Saudaranya Oscar, yang telah membunuh 3 orang selama mes berlumpur dan dianugerahi gelar bangsawan di medan perang sesudahnya, masih lebih hijau, dan mengutuk dengan semacam kebanggaan berduri yang begitu umum pada putra kedua. House Tully unik di antara rumah-rumah besar Westeros. Aegon sang penakluk telah menjadikan mereka Lord Sparemount of the Trident, namun dalam banyak hal mereka terus dibayangi oleh banyak panji mereka sendiri. Brackens, Blackwoods, dan Vance semuanya menguasai wilayah yang lebih luas dan dapat menerjunkan pasukan yang jauh lebih besar, seperti halnya Freys of the Twins yang baru memulai. Mallisters of Seagad memiliki garis keturunan yang lebih bangga, Mootons of Maidenpool jauh lebih kaya, dan Harrenhal, bahkan mengutuk dan meledakkan dan menjadi reruntuhan, tetap menjadi kastil yang lebih tangguh daripada Riverrun, dan 10 kali ukurannya selain itu. Sejarah House Tully yang tidak dibedakan hanya diperburuk oleh karakter 2 penguasa terakhirnya, tetapi sekarang para dewa telah membawa generasi muda Tullys ke permukaan, sepasang pemuda sombong bertekad untuk membuktikan diri, Lord Kermit sebagai penguasa dan Ser Oscar sebagai seorang pejuang. Berkuda di samping mereka, dari tepi Trident ke gerbang King's Landing, adalah seorang pria yang bahkan lebih muda, Benjicot Blackwood, Lord of Raventray. Bloody Ben, seperti anak buahnya memanggilnya, baru berusia 13 tahun, usia di mana sebagian besar anak laki-laki kelas atas masih menjadi pengawal, merawat kuda tuan mereka dan menjelajahi karat dari surat mereka. Lordship telah jatuh ke tangannya lebih awal, ketika ayahnya Lord Samuel Blackwood telah dibunuh oleh Ser Amos Bracken pada pertempuran pabrik pembakaran.
Meskipun masih muda, tuan muda itu menolak untuk mendelegasikan wewenang kepada pria yang lebih tua. Di Visveet dia terkenal menangis melihat begitu banyak orang mati, namun dia tidak bergeming dari pertempuran sesudahnya, melainkan mencarinya. Anak buahnya telah membantu mengusir Tristan Cole dari Harrenhal dengan memburu para pengumpulnya, dia telah memerintahkan pusat di Sechon Tumbleton, dan selama Mood di Mes dia memimpin serangan sayap dari hutan yang telah menghancurkan Stormlanders Lord Baratheon dan memenangkan hari itu. Berpakaian untuk pengadilan, dikatakan, Lord Benjicot adalah anak laki-laki, tinggi untuk usianya tetapi sedikit bertubuh, dengan wajah sensitif dan sikap pemalu, merendahkan diri, dibalut surat dan piring. Bloody Ben adalah orang yang sama sekali berbeda, dan orang yang telah melihat lebih banyak medan perang pada usia 13 tahun daripada kebanyakan pria sepanjang hidup mereka. Ada, tentu saja, bangsawan lain dan ksatria terkenal di antara tuan rumah yang dihadapi Corlys Velaryon di luar gerbang para dewa hari itu di 131 AC. Semuanya lebih tua dan beberapa dari mereka lebih bijaksana daripada Bloody Ben Blackwood dan saudara-saudara Tully. Namun entah bagaimana ketiga pemuda itu muncul dari mes berlumpur sebagai pemimpin yang tidak diragukan. Terikat oleh pertempuran, ketiganya menjadi begitu tak terpisahkan sehingga orang-orang mereka mulai menyebut mereka secara kolektif sebagai para pemuda. Di antara pendukung mereka ada dua wanita luar biasa, Alysanne Blackwood, disebut Black Ali, saudara perempuan mendiang Lord Samuel Blackwood, dan dengan demikian Bibi Bloody Ben, dan Sabitha Frey, Lady of the Twins, janda Lord Forrest Frey dan ibu dari ahli warisnya, seorang, Harridan berfitur tajam, berlidah tajam dari House Vipren, yang akan lebih cepat naik daripada menari, memakai surat, bukan sutra, dan gemar membunuh pria dan mencium wanita, menurut Mushroom. Para pemuda mengenal Lord Corlys Velaryon hanya dengan reputasi, tetapi reputasi itu tangguh. Setelah tiba di King's Landing dengan harapan bahwa mereka perlu mengepung kota atau merebutnya dengan badai, mereka senang, jika terkejut, untuk disajikan kepada mereka seperti di piring berlapis emas, dan untuk mengetahui bahwa Aegon II sudah mati, meskipun Benjicot Blackwood dan bibinya sama-sama menyatakan kegelisahan tentang cara kematiannya, karena racun dianggap sebagai senjata pengecut, dan kurang terhormat. Tangisan gembira terdengar di lapangan ketika berita kematian raja menyebar, dan satu persatu Lord of the Trident dan sekutu mereka maju untuk berlutut di hadapan Pangeran Aegon dan memujinya sebagai raja mereka. Ketika para penguasa sungai melewati kota, orang-orang kecil menyemangati mereka dari atap dan balkon, dan gadis-gadis cantik berlari ke depan untuk menghujani penyelamat mereka dengan ciuman, seperti mummers dalam lelucon, kata Mushroom, menunjukkan semua ini telah dirancang oleh Larry Strong. Jubah emas berjajar di jalan-jalan, menurunkan tombak mereka saat para pemuda lewat. Di dalam Red Cave, Lutz menemukan tubuh raja yang mati diletakkan di atas sebuah bier di bawah Iron Throne, dengan ibunya, Ratu Alicent, menangis di sampingnya. Apa yang tersisa dari istana Aegon telah berkumpul di aula, di antaranya Lord Larry Strong the Clubfoot, Grand Maester Orwyle, Ser Perkin the Flea, Mushroom, Septon Eustace, Ser Giles Belgrave dan 4 Kingsguard lainnya, dan bermacam-macam bangsawan yang lebih rendah dan ksatria rumah tangga. Orwyle berbicara mewakili mereka, memuji para penguasa sungai sebagai pembebas. Di tempat lain di tanah mahkota dan di sepanjang laut sempit, loyalis raja yang mati juga menyerah. Braavosi mendaratkan Lord Leoin Corbray di Duskendale, dengan setengah kekuatan yang diturunkan Lady Arryn dari Vale. Setengah lainnya turun di Maidenpool di bawah saudaranya, Ser Corwin Corbray. Kedua kota menyambut tuan rumah Arryn dengan pesta dan bunga. Stokeworth dan Rosby jatuh tanpa darah, mengangkut naga emas Aegon II untuk membesarkan naga merah Aegon III. Garnisun Dragonstone terbukti lebih keras kepala, menghalangi gerbang mereka dan bersumpah menantang. Mereka bertahan selama 3 hari 2 malam. Pada malam ketiga pengantin pria, juru masak, dan pelayan kastil mengangkat senjata dan bangkit melawan orang-orang raja, membantai banyak orang saat mereka tidur dan memberikan sisanya dengan rantai kepada Alyn Velaryon muda. Septon Eustace memberitahu kita bahwa euforia aneh menguasai King's Landing. Mushroom hanya mengatakan bahwa setengah kota mabuk. Mayat Raja Aegon II dikirim ke api, dengan harapan bahwa semua penyakit dan kebencian pemerintahannya dapat dibakar bersama jenazahnya.
Ribuan orang mendaki bukit tinggi Aegon untuk mendengar Pangeran Aegon menyatakan bahwa perdamaian sudah dekat. Sebuah penobatan mewah direncanakan untuk anak laki-laki itu, yang akan diikuti oleh pernikahannya dengan Putri Jaihaira. Awan gagak naik dari Red Keep, memanggil loyalis raja beracun yang tersisa di Old Town, Reach, Casterly Rock, dan Storm's End to King's Landing untuk melakukan penghormatan kepada raja baru mereka. Perilaku aman diberikan, pengampunan penuh dijanjikan. Para penguasa baru kerajaan menemukan diri mereka terbagi dalam pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan dengan janda Ratu Alicent, tetapi sebaliknya semua tampak sejalan, dan persekutuan yang baik memerintah untuk bagian terbaik dari 2 minggu. Fajar palsu, Grand Maester Moonkun menamainya dalam truth-telling-nya. Waktu yang memabukkan, tidak diragukan lagi, tetapi berumur pendek, karena ketika Lord Cregan Stark tiba sebelum King's Landing dengan orang-orang utaranya, bermain-main berakhir, dan rencana bahagia runtuh. Lord of Winterfell berusia 23 tahun, hanya beberapa tahun lebih tua dari Lords of Raventray dan Riverrun, namun Stark adalah seorang pria dan mereka adalah anak laki-laki, karena semua orang yang melihat mereka bersama tampaknya merasakan. Para pemuda menyusut di hadapannya, kata Jamur. Setiap kali Serigala Utara menguntit ke sebuah ruangan, Boody Ben akan ingat bahwa dia baru berusia 3 dan 10 tahun, sementara Lord Tully dan saudaranya menggertak dan tergagap dan memerah seperti rambut mereka. King's Landing telah menyambut para penguasa sungai dan orang-orang mereka dengan pesta dan bunga dan kehormatan. Tidak demikian halnya dengan orang utara. Ada lebih banyak dari mereka, sebagai permulaan, tuan rumah 2 kali lebih besar dari yang dipimpin para pemuda, dan dengan reputasi yang menakutkan. Dengan baju surat dan jubah bulu lusuh, fitur mereka tersembunyi di balik janggut tebal, mereka berjalan dengan angkuh di kota seperti begitu banyak beruang lapis baja, kata Mushroom. Sebagian besar dari apa yang diketahui King's Landing tentang orang utara telah mereka pelajari dari Sir Medric Manderly dan saudaranya Sir Torhen. Pria sopan, berbicara dengan baik, berpakaian bagus, disiplin, dan saleh. Orang-orang Winterfell bahkan tidak menghormati dewa-dewa sejati, Septon Eustace mencatat dengan ngeri. Mereka mencemooh 7, mengabaikan hari-hari raya, mengejek kitab-kitab suci, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Septon atau Septa, menyembah pohon. 2 tahun lalu, Cregan Stark telah berjanji kepada Pangeran Jacaerys. Sekarang dia datang untuk menepati janjinya, meskipun Jace dan ratu ibunya sudah meninggal. Utara ingat, Lord Stark menyatakan ketika Pangeran Aegon, Lord Corlys, dan para pemuda menyambutnya. Anda datang terlambat, tuanku, kata ular laut kepadanya, karena perang telah selesai, dan raja sudah mati. Septon Eustace, yang menjadi saksi pertemuan itu, memberitahu kita bahwa Lord of Winterfell, menatap Lord of Tetides tua dengan mata kelabu dan dingin seperti badai musim dingin, dan berkata, dengan tangan siapa dan kata-kata siapa, aku bertanya-tanya. Karena orang-orang biadab telah datang untuk darah dan pertempuran, seperti yang akan segera kita semua pelajari, untuk kesedihan kita. Septon yang baik itu tidak salah. Yang lain telah memulai perang ini, Lord Cregan terdengar mengatakan, tetapi dia bermaksud untuk menyelesaikannya, untuk melanjutkan ke selatan dan menghancurkan semua yang tersisa dari hijau yang telah menempatkan Aegon II di tahta besi dan berjuang untuk menahannya di sana. Dia akan mengurangi Storm's End terlebih dahulu, lalu menyeberangi Reach untuk mengambil Old Town. Setelah Hightower jatuh, dia akan membawa serigala-serigalanya ke utara di sepanjang pantai laut matahari terbenam untuk mengunjungi Casterly Rock. Rencana yang berani, kata Grand Maester Orwyle hati-hati, ketika dia mendengarnya. Mushroom lebih suka, kegilaan, tetapi menambahkan, mereka menyebut Aegon si naga gila ketika dia berbicara tentang menaklukkan semua Westeros. Ketika Kermit Tully menunjukkan bahwa Storm's End, Old Town, dan Casterly Rock sekuat Winterfell Stark sendiri, jika tidak lebih kuat, dan tidak akan jatuh dengan mudah, jika sama sekali, dan Ben Blackwood muda menggemakannya dan berkata, setengah anak buahmu akan mati, Lord Stark. Serigala Winterfell bermata abu-abu menjawab, mereka mati pada hari kami berbaris, anak laki-laki. Seperti serigala musim dingin sebelum mereka, sebagian besar pria yang telah berbaris ke selatan bersama Lord Cregan Stark tidak berharap untuk melihat rumah mereka lagi. Salju sudah jauh melampaui leher, angin dingin naik,
di menara dan kastil dan desa-desa sederhana di seluruh utara, besar dan kecil sama-sama berdoa kepada pohon dewa kayu berukir mereka agar musim dingin ini mungkin singkat. Mereka yang memiliki mulut lebih sedikit untuk diberi makan bernasib lebih baik di hari-hari gelap, jadi sudah lama menjadi kebiasaan di utara untuk orang tua, putra yang lebih muda, yang tidak menikah, yang tidak memiliki anak, tunawisma, dan yang putus asa untuk meninggalkan perapian dan rumah ketika salju pertama turun, sehingga kerabat mereka dapat hidup untuk melihat musim semi lain. Kemenangan adalah sekunder bagi orang-orang dari pasukan musim dingin ini, mereka berbaris untuk kemuliaan, petualangan, penjarahan, dan yang terpenting, akhir yang layak. Sekali lagi jatuh ke tangan Corlys Velaryon, Lord of the Tides, untuk memohon perdamaian, pengampunan, dan rekonsiliasi. Pembunuhan itu sudah berlangsung terlalu lama, kata lelaki tua itu. Rhaenyra dan Aegon sudah mati. Biarkan pertengkaran mereka mati bersama mereka. Anda berbicara tentang mengambil Storm's End, Old Town, dan Casterly Rock, tuanku, tetapi orang-orang yang memegang kursi itu terbunuh dalam pertempuran, semuanya. Anak laki-laki kecil dan bayi menyusui duduk di tempat mereka sekarang, tidak ada ancaman bagi kita. Berilah mereka syarat-syarat terhormat, dan mereka akan menekuk lutut. Tapi Lord Stark tidak lebih cenderung mendengarkan pembicaraan seperti itu daripada Aegon II dan Ratu Alicent. Anak laki-laki kecil menjadi pria besar pada waktunya, jawabnya, dan seorang bayi mengisap kebencian ibunya dengan susu ibunya. Habisi musuh-musuh ini sekarang, atau kita yang tidak berada di kuburan kita dalam 20 tahun akan menyesali kebodohan kita ketika bayi-bayi itu mengikat pedang ayah mereka dan datang mencari pembalasan. Lord Velaryon tidak akan tergerak. Raja Aegon mengatakan hal yang sama dan mati untuk itu. Seandainya dia mengindahkan nasihat kita dan menawarkan kedamaian dan pengampunan kepada musuh-musuhnya, dia mungkin akan duduk bersama kita di sini hari ini. Itukah sebabnya kau meracuninya, tuanku? Tanya Lord of Winterfell. Meskipun Cregan Stark tidak memiliki sejarah pribadi dengan ular laut, baik atau buruk, dia tahu bahwa Lord Corlys telah melayani Rhaenyra sebagai tangan ratu, bahwa dia telah memenjarakannya karena dicurigai melakukan pengkhianatan, bahwa dia telah dibebaskan oleh Aegon II dan menerima kursi di duanya, hanya, tampaknya, untuk membantu membawa kematiannya dengan racun. Tidak heran kamu disebut ular laut, Lord Stark melanjutkan. Kau boleh merayap dengan cara ini dan itu tapi, oh, taringmu berbisa. Aegon adalah pelanggar sumpah, pembunuh kerabat, dan perampas kekuasaan, namun tetap seorang raja. Ketika dia tidak mengindahkan nasihat Craven Anda menyingkirkannya seperti Craven, secara tidak terhormat, dengan racun, dan sekarang kamu harus menjawabnya. Kemudian anak buah Stark menyerbu ke ruang dewan, melucuti para penjaga di pintu, menarik ular laut tua dari kursinya, dan menyeretnya ke ruang bawah tanah. Di sana ia akan segera bergabung dengan Larys Strong The Club Voot, Grand Maester Orwyle, Ser Perkin Teflea, dan Septon Eustace, bersama dengan setengah ratus lainnya, baik Higborn maupun Law, yang Stark temukan alasan untuk tidak percaya. Saya sendiri tergoda untuk kembali ke tong tepung saya, kata Jamur, tapi untungnya saya terbukti terlalu kecil untuk diperhatikan serigala. Bahkan para pemuda pun tidak terhindar dari kemarahan Lord Cregan, meskipun mereka seolah-olah sekutunya. Apakah kamu bayi-bayi dengan pakaian lampin, untuk dimanjakan oleh bunga dan pesta dan kata-kata lembut? Stark memarahi mereka. Siapa yang memberitahumu bahwa perang telah selesai? Kaki pengkor. Ular itu? Mengapa? Karena mereka ingin itu dilakukan. Karena Anda memenangkan kemenangan kecil Anda di lumpur. Perang berakhir ketika yang kalah menekuk lutut dan bukan sebelumnya. Apakah Old Town sudah menyerah? Apakah Casterly Rock mengembalikan emas mahkota? Anda mengatakan Anda bermaksud menikahkan pangeran dengan putri raja, namun dia tetap berada di Storm's End, di luar jangkauan Anda. Selama dia tetap bebas dan tidak menikah, apa yang menghentikan janda Baratheon untuk memahkotai ratu perempuan, sebagai pewaris Aegon? Ketika Lord Tully memprotes bahwa Stormlanders dipukuli, dan tidak memiliki kekuatan untuk menerjunkan pasukan lain, Lord Cregan mengingatkan mereka tentang 3 utusan yang telah dikirim Aegon II melintasi Laut Sempit, siapapun yang mungkin kembali besok dengan ribuan pedang. Ratu Rhaenyra percaya dirinya menang setelah mengambil King's Landing,
kata orang utara, dan Aegon II berpikir bahwa dia telah mengakhiri perang dengan memberi makan saudara perempuannya kepada seekor naga. Namun orang-orang ratu tetap tinggal, bahkan setelah ratu sendiri meninggal, dan Aegon direduksi menjadi tulang dan abu. Para pemain menemukan diri mereka overmatched. Takut, mereka menyerah, dan setuju untuk menggabungkan kekuatan mereka sendiri ke Lord Stark ketika dia berbaris melawan Storm's End. Munkun mengatakan mereka melakukannya dengan sukarela, yakin bahwa Raja Serigala memiliki hak untuk itu. Disiram dengan kemenangan, mereka menginginkan lebih, tulisnya dalam Truthtelling. Mereka haus akan lebih banyak kemuliaan, karena ketenaran yang diimpikan para pemuda yang hanya bisa dimenangkan dalam pertempuran. Mushroom mengambil pandangan yang lebih sinis, dan menunjukkan bahwa para bangsawan muda hanya takut pada Cregan Stark. Hasilnya sama. Kota itu miliknya, untuk melakukan apa yang dia inginkan, kata Septon Eustace. Orang utara telah mengambilnya tanpa menghunus pedang atau kehilangan panah. Baik itu anak buah raja atau anak buah ratu, Stormlanders atau kuda laut, penguasa sungai atau ksatria selokan, Higborn atau Lo. Tentara biasa tunduk padanya seolah-olah mereka telah dilahirkan untuk pelayanannya. Selama 6 hari, King's Landing gemetar di ujung pedang. Di toko-toko pot dan wastafel anggur di Flea Bottom, para pria memasang taruhan pada berapa lama klub voot, ular laut, kutu, dan ratu janda akan menjaga kepala mereka. Desas-desus menyapu kota, satu demi satu. Beberapa mengatakan bahwa Lord Stark berencana untuk membawa Pangeran Aegon kembali ke Winterfell dan menikahkannya dengan salah satu putrinya sendiri, kepalsuan yang jelas, karena Cregan Stark tidak memiliki anak perempuan yang lahir sejati saat ini. Yang lain bahwa Stark bermaksud membunuh bocah itu sehingga dia bisa menikahi putri Jaehaera dan mengklaim tahta besi sendiri. Orang-orang utara akan membakar Sept kota dan memaksa King's Landing untuk kembali menyembah dewa-dewa tua, Septon menyatakan. Yang lain berbisik bahwa Lord of Winterfell memiliki istri yang liar, bahwa dia melemparkan musuh-musuhnya ke dalam lubang serigala untuk menyaksikan mereka dimakan. Suasana euforia telah lenyap, sekali lagi, ketakutan menguasai jalan-jalan kota. Seorang pria yang mengaku sebagai gembala yang terlahir kembali bangkit dari selokan, menyerukan kehancuran pada orang-orang utara yang tak bertuhan. Meskipun dia tidak terlihat seperti gembala pertama, dia memiliki 2 tangan, sebagai permulaan, ratusan orang berbondong-bondong mendengarnya berbicara. Sebuah rumah bordil di Street of Silk terbakar ketika pertengkaran tentang pelacur tertentu antara salah satu anak buah Lord Tully dan salah satu Lord Stark memicu huru-hara berdarah antara teman-teman dan saudara seperjuangan mereka. Bahkan para bangsawan pun tidak aman di bagian kota yang lebih buruk. Putra bungsu Lord Horwood, seorang bannerman untuk Lord Stark, menghilang bersama 2 temannya saat berkeliaran di Flea Bottom. Mereka tidak pernah ditemukan dan mungkin berakhir dengan semangkuk coklat, jika jamur bisa dipercaya. Segera setelah itu kabar mencapai kota bahwa Leowyn Corbray telah meninggalkan Maidenpool dan menuju King's Landing, ditemani oleh Lord Moaton, Lord Brunei, dan Ser Rhaenyver Cerap. Ser Corwyn Corbray meninggalkan Duskendale pada saat yang sama untuk bergabung dengan saudaranya dalam pawai. Bersamanya mengendarai Clement Celtigar, putra dan pewaris Lord Bartimos tua, dan Lady Staunton, janda Rook Esres. Di Dragonstone, Alyn Velaryon muda menuntut pembebasan Lord Corlys. Ini benar, dan mengancam akan turun ke King's Landing dengan kapalnya jika lelaki tua itu terluka, setengah benar. Desas-desus lain mengklaim Lannister sedang dalam perjalanan, menara tinggi sedang dalam perjalanan, Ser Marston Waters telah mendarat dengan 10.000 pedang dari Elyes dan Old Volantis, semuanya tanpa kebenaran. Dan Maiden of the Vale telah berlayar dari Gultown, dengan Lady Rhaena Targaryen dan naganya, benar. Ketika tentara berbaris dan pedang diasah, Lord Cregan Stark duduk di dalam Red Keep, melakukan penyelidikannya atas pembunuhan Raja Aegon II bahkan ketika ia merencanakan kampanyenya melawan pendukung raja yang tersisa. Pangeran Aegon, sementara itu, mendapati dirinya terkurung di pegangan Maegor tanpa teman kecuali bocah Gaemon Palehair. Ketika pangeran menuntut untuk mengetahui mengapa dia tidak bebas untuk datang dan pergi, Stark menjawab bahwa itu untuk keselamatannya sendiri. Kota ini adalah sarang ular beludak, Lord Cregan memberitahunya. Ada pembohong, Turncloak, dan peracun di pengadilan ini yang akan membunuhmu secepat yang mereka lakukan pada pamanmu untuk mengamankan kekuatan mereka sendiri.
Ketika Aegon memprotes bahwa Lord Corlys, Lord Larys, dan Ser Perkin adalah teman, Lord of Winterfell menjawab bahwa teman-teman palsu lebih berbahaya bagi seorang raja daripada musuh manapun, bahwa Snake, Clubfoot, dan Flea telah menyelamatkannya hanya untuk memanfaatkannya, sehingga mereka dapat memerintah Westeros atas namanya. Dengan infalibilitas melihat ke belakang, kita sekarang melihat ke belakang selama berabad-abad dan mengatakan tarian itu dilakukan, tetapi ini tampaknya kurang pasti bagi mereka yang hidup melalui akibatnya yang gelap dan berbahaya. Dengan Septon Eustace dan Grand Maester Orwyle mendekam di ruang bawah tanah, di mana Orwyle mulai menulis pengakuannya, teks yang akan memberi Moon Kun fondasi di mana ia akan membangun truth-telling monumentalnya, hanya Mushroom yang tersisa untuk membawa kita melampaui kronik istana dan dekrit kerajaan. Tuan-tuan besar akan memberi kita 2 tahun perang lagi, si bodoh menyatakan dalam kesaksiannya, para wanitalah yang membuat perdamaian. Black Ali, gadis lembah, 3 janda, si kembar naga, merekalah yang mengakhiri pertumpahan darah, dan bukan dengan pedang atau racun, tetapi dengan gagak, kata-kata, dan ciuman. Benih yang dilemparkan ke angin oleh Lord Corlys Velaryon selama fajar palsu telah berakar dan menghasilkan buah yang manis. Satu demi satu burung gagak kembali, membawa jawaban atas tawaran perdamaian lelaki tua itu. Casterly Rock adalah yang pertama merespons. Lord Jason Lannister telah meninggalkan 6 anak ketika dia tewas dalam pertempuran, 5 putri dan 1 putra, Loreon, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. Oleh karena itu, pemerintahan di barat telah diserahkan kepada jandanya, Lady Johanna, dan ayahnya, Rowland Westerling, Lord of the Cherak. Dengan kapal panjang Red Kraken masih mengancam pantai mereka, Lannister lebih peduli dengan membela Kais dan merebut kembali Fair Isle daripada memperbarui perjuangan untuk Iron Throne. Lady Johanna menyetujui semua persyaratan ular laut, berjanji untuk datang sendiri ke King's Landing untuk melakukan penghormatan kepada raja baru pada penobatannya, dan memberikan 2 anak perempuan ke Red Keep, untuk melayani sebagai pendamping ratu baru, dan sebagai sandera untuk memastikan kesetiaannya di masa depan. Dia setuju juga untuk mengembalikan bagian dari perbendaharaan kerajaan yang dikirim Tyland Lannister ke barat untuk diamankan, asalkan Ser Tyland sendiri diberikan pengampunan. Sebagai imbalannya, dia hanya meminta agar Iron Throne memerintahkan Lord Greyjoy untuk merangkak kembali ke pulau-pulaunya, mengembalikan Fair Isle kepada tuannya yang sah, dan membebaskan semua wanita yang telah dibawanya, atau setidaknya semua wanita kelahiran bangsawan. Banyak pria yang selamat dari pertempuran di King's Road telah kembali ke Storm's End sesudahnya. Lapar, lelah, terluka, mereka hanyut pulang sendirian atau dalam kelompok kecil, dan janda Lord Borros Baratheon, Lady Elenda, hanya perlu melihat mereka untuk menyadari bahwa mereka telah kehilangan selera untuk berperang. Dia juga tidak ingin membahayakan putranya yang baru lahir, Oliver, karena tuan kecil di dadanya adalah masa depan House Baratheon. Meskipun dikatakan bahwa putri sulungnya, Lady Cassandra, menangis pahit ketika dia mengetahui bahwa dia tidak akan menjadi ratu, Lady Elenda segera menyetujui persyaratan. Masih lemah dari pekerjaannya, dia tidak bisa datang ke kota itu sendiri untuk penobatan, tulisnya, tetapi dia akan mengirim ayah tuannya sendiri untuk melakukan penghormatan sebagai gantinya, dan 3 putrinya untuk melayani sebagai sandera. Mereka akan ditemani oleh Ser Willis Fell, bersama dengan tanggung jawabnya yang berharga, Putri Jaehaera yang berusia 8 tahun, anak terakhir Raja Aegon II yang masih hidup dan calon pengantin raja baru. Terakhir yang merespons adalah Old Town. Rumah-rumah besar terkaya yang telah bersatu dengan Raja Aegon II, menara tinggi dalam beberapa hal tetap yang paling berbahaya, karena mereka mampu meningkatkan pasukan baru yang besar dengan cepat dari jalan-jalan Old Town, dan dengan kapal perang mereka sendiri dan orang-orang dari kerabat dekat mereka, Red Winds of the Arbor. Mereka bisa mengapungkan armada yang signifikan juga. Selain itu, 1/4 dari emas mahkota masih berada di brankas yang dalam di bawah menara tinggi, emas yang dapat dengan mudah digunakan untuk membeli aliansi baru dan menyewa perusahaan Sellsworth. Old Town memiliki kekuatan untuk memperbarui perang, yang kurang hanyalah kemauan. Lord Ormond baru saja mengambil istri kedua ketika tarian dimulai, yang pertama meninggal beberapa tahun sebelumnya di ranjang anak. Setelah kematiannya di Tumbleton, tanah dan gelarnya diberikan kepada putra sulungnya, Lionel, seorang pemuda berusia 15 tahun di puncak kedewasaan.
Putra kedua, Martin, adalah pengawal Lord Redwy di Arbor. Yang ketiga adalah mengasuh di Highgarden sebagai pendamping Lord Tyrell dan juru minuman untuk ibu wanitanya. Ketiganya adalah anak-anak dari pernikahan pertama Lord Ormond. Ketika persyaratan Lord Velaryon diajukan ke Lionel Hightower, dikatakan, Tuan Muda merobek perkamen dari tangan maesternya dan merobeknya menjadi serpihan, bersumpah untuk menulis jawabannya dalam darah ular laut. Namun, janda muda ayah tuannya memiliki gagasan lain. Lady Samantha adalah putri Lord Daniel Tarly dari Hornhill dan Lady Jane Rowan dari Golden Grove, keduanya rumah yang telah mengangkat senjata untuk Ratu Selamatarian. Galak dan berapi-api dan cantik, gadis berkemauan keras ini tidak berniat menyerahkan tempatnya sebagai Lady of Old Town dan Nyonya Menara Tinggi. Lionel hanya 2 tahun lebih muda darinya, dan, kata Jamur, telah tergila-gila padanya sejak pertama kali dia datang ke Old Town untuk menikahi ayahnya. Padahal sebelumnya dia telah menangkis kemajuan anak laki-laki itu, sekarang Lady Sam, seperti yang akan dikenalnya selama bertahun-tahun, menyerah kepada mereka, memungkinkan dia untuk merayunya, dan setelah itu berjanji untuk menikah dengannya, tetapi hanya jika dia mau berdamai. Karena aku pasti akan mati karena kesedihan seandainya aku kehilangan suami lain. Dihadapkan dengan pilihan antara ayah yang sudah meninggal, dingin di tanah, dan seorang wanita yang hidup, hangat dan rela dalam pelukannya, bocah itu menunjukkan perasaan yang mengejutkan untuk seseorang yang begitu tinggi, dan memilih cinta daripada kehormatan, kata Mushroom. Lionel Hightower menyerah, menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Lord Corlys, termasuk pengembalian emas mahkota, untuk kemarahan sepupunya, Sir Miles Hightower, yang telah mencuri sebagian besar emas itu, meskipun kisah itu tidak perlu menjadi perhatian kita di sini. Sebuah skandal besar terjadi ketika Tuan Muda kemudian mengumumkan niatnya untuk menikahi janda ayahnya, dan High Septon yang memerintah akhirnya melarang pernikahan sebagai bentuk inses, tetapi bahkan itu tidak dapat memisahkan kekasih muda ini. Setelah menolak untuk menikah, Lord of the Hightower dan Defender of Old Town menjaga Lady Sam di sisinya sebagai kekasihnya selama 13 tahun ke depan, menjadi ayah dari 6 anak padanya, dan akhirnya mengambilnya sebagai istrinya ketika High Septon baru berkuasa di Star Reserve dan membalikkan pemerintahan pendahulunya. Mari kita tinggalkan Hightower sekarang dan kembali sekali lagi ke King's Landing, di mana Lord Cregan Stark menemukan semua rencananya untuk perang dibatalkan oleh 3 janda. Suara-suara lain membuat diri mereka didengar juga, suara-suara lembut yang bergema lembut melalui lorong-lorong Red Cave, kata Mushroom. Gadis Vale telah tiba dari Gultown, membawa bangsalnya sendiri, Lady Rhaena Targaryen, dengan seekor naga di bahunya. Rakyat kecil King's Landing, yang tidak setahun sebelumnya telah membantai setiap naga di kota, sekarang menjadi gembira saat melihatnya. Lady Rhaena dan saudara kembarnya, Baela, menjadi kesayangan kota dalam semalam. Lord Stark tidak dapat membatasi mereka di kastil, karena dia memiliki Pangeran Aegon, dan dia segera mengetahui bahwa dia juga tidak dapat mengendalikan mereka. Ketika mereka menuntut untuk diizinkan melihat, saudara kita tercinta, Lady Arryn memberi mereka dukungannya, dan serigala musim dingin menyerah, agak enggan, kata Jamur. 2 fajar palsu telah datang dan pergi, dan sekarang jam serigala, sebagaimana Grand Maester Munkun menyebutnya, juga memudar. Situasi dan kota sama-sama tergelincir dari tangan Cregan Stark. Ketika Lord Leowyn Corbray dan saudaranya tiba di King's Landing dan bergabung dengan Dewan yang berkuasa, menambahkan suara mereka ke suara Lady Arryn dan Lads, Wolf of Winterfell sering mendapati dirinya berselisih dengan mereka semua. Di sana-sini di seluruh dunia, beberapa loyalis yang keras kepala masih menerbangkan naga emas Aegon II, tetapi mereka tidak terlalu penting. Tarian selesai, yang lain semua setuju. Sudah waktunya untuk membuat perdamaian dan mengatur dunia menjadi hak. Namun, pada satu titik Lord Cregan tetap bersikeras, para pembunuh raja tidak boleh luput dari hukuman. Tidak layak seperti Raja Aegon II, pembunuhannya adalah pengkhianatan tingkat tinggi, dan mereka yang bertanggung jawab harus menjawabnya. Begitu sengit sikapnya, begitu pantang menyerah, sehingga yang lain menyerah di hadapannya. Biarkan itu ada di kepalamu, Stark, kata Kermit Tully. Saya tidak ingin menjadi bagian dari ini, tetapi saya tidak akan mengatakan bahwa Riverrun menghalangi keadilan. Tidak ada tuan yang berhak membunuh tuan lain, jadi pertama-tama Pangeran Aegon perlu menjadikan Lord Stark tangan raja,
dengan otoritas penuh untuk bertindak atas namanya. Ini sudah selesai. Lord Tregan melakukan sisanya, sementara yang lain berdiri di samping. Dia tidak berani duduk di Iron Throne, tetapi di bangku kayu sederhana di bawahnya. Satu persatu orang-orang yang dicurigai berperan dalam keracunan Raja Aegon II dibawa ke hadapannya. Septon Eustace adalah yang pertama dibesarkan, dan yang pertama dirilis, tidak ada bukti yang menentangnya. Grand Maester Orwyle kurang beruntung, karena dia mengaku di bawah siksaan telah memberikan racun kepada klub Vogt. Tuanku, saya tidak tahu untuk apa itu, protes Orwyle. Kamu juga tidak bertanya, jawab Lord Stark. Anda tidak ingin tahu. Grand Maester dinilai terlibat dan dijatuhi hukuman mati. Ser Giles Belgrave juga dihukum mati, jika dia tidak memasukkan racun itu ke dalam anggur raja sendiri, dia telah membiarkan hal itu terjadi karena kecerobohan atau kebutaan yang disengaja. Tidak ada ksatria Kingsguard yang harus hidup lebih lama dari rajanya ketika raja itu meninggal karena kekerasan, kata Stark. 3 saudara tersumpah Belgrave telah hadir pada saat kematian Raja Aegon dan juga dikutuk, meskipun keterlibatan mereka dalam plot tidak dapat dibuktikan, 3 Kingsguard yang tidak berada di kota dinilai tidak bersalah. 22 tokoh yang lebih rendah juga ditemukan telah memainkan beberapa bagian dalam pembunuhan Raja Aegon. Pembawa sampah rahmatnya ada di antara mereka, bersama dengan pemberita raja, penjaga gudang anggur kerajaan, dan pelayan yang tugasnya memastikan bendera raja selalu penuh. Semua ditandai untuk kematian. Begitu juga orang-orang yang telah menaruh pencicip makanan Raja Ummat ke pedang, Mushroom sendiri memberikan bukti terhadap mereka, bersama dengan mereka yang bertanggung jawab untuk menebang Tom Tang Letongwe dan menenggelamkan ayahnya dalam bir. Sebagian besar dari mereka adalah ksatria selokan, penjual pedang, orang-orang tak bertuan, dan sampah jalanan yang telah diberikan gelar ksatria mereka yang meragukan oleh Ser Perkin Teflea selama kekacauan. Kepada seorang pria, masing-masing dari mereka bersikeras bahwa mereka telah bertindak atas perintah Ser Perkin. Dari kesalahan Flea sendiri tidak ada keraguan. Sekali Turncoak, pernah Turncoak, kata Lord Tregan. Anda bangkit memberontak melawan Ratu Sah Anda dan membantu mengusirnya dari kota ini sampai kematiannya, mengangkat pengawal Anda sendiri di tempatnya, lalu meninggalkannya untuk menyelamatkan kulit Anda yang tidak berharga. Alam akan menjadi tempat yang lebih baik tanpamu. Ketika Ser Perkin memprotes bahwa dia telah diampuni atas kejahatan itu, Lord Stark menjawab, bukan oleh saya. Orang-orang yang telah menangkap Janda Ratu di Tangga Ular telah mengenakan lencana kuda laut House Velaryon, sementara mereka yang telah membebaskan Lady Baela Targaryen dari penjaranya telah melayani Lord Larys Strong. Para penculik Ratu Alicent telah membunuh para pengawalnya dan dengan demikian dihukum mati, tetapi permohonan yang berapi-api dari Lady Baela sendiri menyelamatkan penyelamatnya dari nasib yang sama, meskipun mereka juga telah menumpahkan darah pedang mereka dengan menebas orang-orang raja yang ditempatkan di pintunya. Bahkan air mata naga pun tidak bisa melelehkan hati Cregan Stark yang membeku, kata pria dengan benar, kata Mushroom kepada kami, tetapi ketika Lady Baela mengacungkan pedang dan menyatakan bahwa dia akan memotong tangan pria manapun yang berusaha menyakiti pria yang telah menyelamatkannya, Serigala Winterfell tersenyum agar semua orang melihat, dan mengizinkan bahwa jika kewanitaannya sangat menyukai anjing-anjing ini, dia akan mengizinkannya untuk memelihara mereka. Yang terakhir menghadapi penghakiman serigala, seperti Munkun menjuluki proses ini dalam True Telling, adalah dua penguasa besar di jantung konspirasi, Larys Strong The Club Vogt, Lord of Harrenhal, dan Corlys Velaryon, The Sea Snake, Master of Driftmark dan Lord of the Tides. Lord Velaryon tidak berusaha menyangkal kesalahannya. Apa yang saya lakukan untuk kebaikan dunia, kata lelaki tua itu. Saya akan melakukan hal yang sama lagi. Kegilaan harus diakhiri. Lord Strong terbukti kurang terbuka. Grand Maester Orwyle telah bersaksi bahwa dia memberikan racun kepada tuannya, dan Ser Perkin Teflea bersumpah bahwa dia adalah orang klub Vogt, bertindak sepenuhnya atas perintahnya, tetapi Lord Larys tidak akan mengkonfirmasi atau menyangkal tuduhan itu. Ketika Lord Stark bertanya apakah dia memiliki sesuatu untuk dikatakan dalam pembelaannya sendiri, dia hanya berkata, kapan serigala pernah tergerak oleh kata-kata? Dan dengan demikian Lord Cregan Stark, tangan raja yang tidak dimahkotai, menyatakan Lords Velaryon dan Strong bersalah atas pembunuhan,
pembunuhan, dan pengkhianatan tingkat tinggi, dan memutuskan bahwa mereka harus membayar kejahatan mereka dengan nyawa mereka. Larry Strong selalu menjadi pria yang menempuh jalannya sendiri, menaati nasihatnya sendiri, dan mengubah kesetiaan seperti pria lain berganti jubah. Setelah dihukum, dia berdiri tanpa teman, tidak ada suara yang diangkat dalam pembelaannya. Namun, sebaliknya dengan Corlys Velaryon. Ular laut tua memiliki banyak teman dan pengagum. Bahkan orang-orang yang telah bertarung melawannya selama tarian berbicara untuknya sekarang, beberapa karena kasih sayang kepada lelaki tua itu, tidak diragukan lagi, yang lain karena khawatir akan apa yang mungkin dilakukan pewaris mudanya, Alyn, jika kakek, atau ayah, tercintanya dihukum mati. Ketika Lord Stark terbukti pantang menyerah, beberapa dari mereka berusaha menghindarinya dengan memohon kepada Raja, Pangeran Aegon sendiri. Yang paling menonjol di antara mereka adalah saudara tirinya, Baela dan Rhaena, yang mengingatkan sang pangeran bahwa dia akan kehilangan telinga dan mungkin lebih jika Lord Corlys tidak bertindak seperti dia. Kata-kata adalah angin, kata The Testimony of Mushroom, tetapi angin kencang dapat menggulingkan pohon ek yang perkasa, dan bisikan gadis-gadis cantik dapat mengubah nasib kerajaan. Aegon tidak hanya setuju untuk menyelamatkan ular laut, tetapi melangkah lebih jauh dengan mengembalikannya ke kantor dan kehormatannya, termasuk tempat di Dewan Kecil. Namun, sang pangeran baru berusia 10 tahun, dan belum menjadi raja. Tidak bermahkota, dan belum diurapi sebagai raja, ketetapan rahmatnya tidak memiliki bobot dalam hukum. Bahkan setelah penobatannya, ia akan tetap tunduk pada bupati atau dewan kabupaten sampai hari ke-16. Oleh karena itu, Lord Stark akan berada dalam haknya untuk tidak mengindahkan perintah pangeran dan melanjutkan dengan eksekusi Corlys Velaryon. Dia memilih untuk tidak melakukannya, sebuah keputusan yang telah menggelitik para sarjana sejak saat itu. Septon Eustace menyarankan bahwa Bunda menggerakkan dia untuk berbelas kasihan malam itu, meskipun Lord Cregan tidak menyembah tujuh. Eustace lebih lanjut menunjukkan bahwa orang utara itu enggan memprovokasi Alyn Velaryon, takut kekuatannya di laut, tetapi ini tampaknya sangat bertentangan dengan semua yang kita ketahui tentang karakter Stark. Perang baru tidak akan membuatnya cemas, memang, kadang-kadang dia tampaknya mencarinya. Jamurlah yang memberikan penjelasan paling jelas untuk keringanan hukuman yang mengejutkan ini di Wolf of Winterfell. Bukan pangeran yang menggoyahkannya, klaim si bodoh, atau ancaman yang menjulang dari armada Velaryon, atau bahkan permohonan si kembar, melainkan tawar-menawar yang dilakukan dengan Lady Alysanne dari House Blackwood. Makhluk kurus tinggi adalah gadis ini, kata kurcaci itu, kurus seperti cambuk dan berdada rata seperti anak laki-laki, tetapi kakinya panjang dan lengannya kuat, dengan surai ikal hitam tebal yang jatuh melewati pinggangnya ketika dilepaskan. Pemburu, pemecah kuda, dan pemanah tanpa rekan, Black Ali memiliki sedikit kelembutan wanita tentang dirinya. Banyak yang mengira dia memiliki jenis yang sama dengan Sabith Hafrey, karena mereka sering berada di perusahaan satu sama lain, dan telah dikenal untuk berbagi tenda saat berbaris. Namun di King's Landing, saat menemani keponakannya yang masih muda, Benjicot, di istana dan dewan, dia bertemu Cregan Stark dan menyukai orang utara yang keras. Dan Lord Cregan, seorang duda selama 3 tahun terakhir ini, telah menanggapi dengan baik. Meskipun Black Ali bukan ratu cinta dan kecantikan pria, keberaniannya, kekuatan keras kepala, dan lidahnya yang mesum menyentuh akord untuk Lord of Winterfell, yang segera mulai mencari perusahaannya di aula dan halaman. Dia berbau asap kayu, bukan bunga, kata Stark kepada Lord Cerwyn, yang dikatakan sebagai teman terdekatnya. Jadi ketika Lady Alysanne datang untuk meminta agar dia membiarkan dekrit pangeran berdiri, dia mendengarkan. Mengapa saya melakukan itu? Lord Stark konon bertanya kapan dia mengajukan permohonannya. Untuk dunia, jawabnya. Lebih baik bagi dunia bahwa pengkhianat mati, katanya. Demi kehormatan pangeran kita, katanya. Pangeran masih anak-anak. Dia seharusnya tidak ikut campur dalam hal ini. Velaryonlah yang membawa aib padanya, untuk saat ini akan dikatakan sampai akhir hari bahwa dia datang ke tahtanya dengan pembunuhan. Demi perdamaian, kata Lady Alysanne, untuk semua orang yang pasti akan mati jika Alyn Velaryon membalas dendam. Ada cara yang lebih buruk untuk mati. Musim dingin telah tiba, Nyonya. Kalau begitu, bagiku, kata Black Ali.
Berilah aku anugerah ini, dan aku tidak akan pernah meminta yang lain. Lakukan ini, dan saya akan tahu bahwa Anda bijaksana seperti Anda kuat, sebaik Anda galak. Berikan ini kepadaku, dan aku akan memberikan kepadamu apapun yang kamu pilih untuk diminta dariku. Mushroom mengatakan. Lord Tregan merengut mendengarnya. Bagaimana jika saya meminta Anda untuk gadis Anda, Nyonya? Saya tidak bisa memberikan apa yang tidak saya miliki, tuanku, jawabnya. Saya kehilangan kepala gadis saya di pelana ketika saya berusia 3 dan 10 tahun. Beberapa orang akan mengatakan bahwa Anda menyia-nyiakan kuda hadiah yang seharusnya menjadi milik calon suami Anda. Beberapa orang bodoh, jawab Black Ali, dan dia adalah kuda yang baik, lebih baik daripada kebanyakan suami yang pernah saya lihat. Jawabannya menyenangkan Lord Tregan, yang tertawa keras dan berkata, saya akan mencoba mengingatnya, Nyonya. Aye, aku akan memberikan anugerahmu. Dan sebagai imbalannya? Tanyanya. Yang aku minta hanyalah kalian semua, selamanya, kata Lord of Winterfell dengan sungguh-sungguh. Aku mengklaim tanganmu dalam pernikahan. Tangan ganti kepala, kata Black Ali, menyeringai, karena Mushroom memberitahu kita bahwa ini adalah niatnya selama ini. Selesai. Dan itu. Pagi hari eksekusi fajar kelabu dan basah. Semua yang dihukum mati dibawa dari ruang bawah tanah dengan rantai ke bangsa luar Red Cave. Di sana mereka dipaksa berlutut sementara Pangeran Aegon dan istananya memandang. Ketika Septon Eustace memimpin orang-orang yang terkutuk dalam doa, memohon Bunda untuk mengasihani jiwa mereka, hujan mulai turun. Hujan turun begitu deras, dan Eustace berdengung begitu lama, sehingga kami mulai takut para tahanan akan tenggelam sebelum kepala mereka bisa dipenggal, kata Mushroom. Akhirnya doa itu berakhir, dan Lord Tregan Stark menghunus Ice, pedang besar Valyria yang merupakan kebanggaan rumahnya, karena kebiasaan biadab di utara memutuskan bahwa orang yang melewati hukuman juga harus memegang pedang, agar darah mereka mungkin berada di tangannya sendiri. Baik dia seorang bangsawan tinggi atau kepala desa biasa, jarang ada orang yang menghadapi begitu banyak eksekusi seperti yang dilakukan Tregan Stark pagi itu di tengah hujan. Namun itu dibatalkan dalam trik. Terhukum telah menarik undian untuk melihat siapa yang akan menjadi yang pertama mati, dan pilihan telah jatuh pada Ser Perkin Taflea. Ketika Lord Tregan bertanya kepada licik itu apakah dia memiliki kata-kata terakhir, Ser Perkin menyatakan bahwa dia ingin mengambil yang hitam. Seorang penguasa selatan mungkin atau mungkin tidak menghormati permintaannya, tetapi Starks berasal dari utara, di mana kebutuhan Night's Watch sangat dihormati. Dan ketika Lord Tregan memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat Flea berdiri, para tahanan lainnya melihat jalan menuju pembebasan, dan menggemakan permintaannya. Mereka semua mulai berteriak sekaligus, kata Jamur, seperti paduan suara pemabuk yang meneriakkan kata-kata dari sebuah lagu yang setengah mereka ingat. Satria selokan dan orang-orang bersenjata, pembawa sampah, melayani pria, pewarta, penjaga gudang anggur, 3 pedang putih Kingsguard. Setiap orang dari mereka tiba-tiba menunjukkan keinginan yang mendalam untuk mempertahankan tembok. Bahkan Grand Maester Orwille bergabung dengan paduan suara putus asa. Dia juga selamat, karena Night's Watch membutuhkan orang-orang penabulu dan juga orang-orang pedang. Hanya 2 orang yang meninggal hari itu. Salah satunya adalah Ser Giles Belgrave, dari Kingsguard. Tidak seperti saudara sumpahnya, Ser Giles menolak kesempatan untuk menukar jubah putihnya dengan hitam. Anda tidak salah, Lord Stark, katanya ketika gilirannya tiba. Seorang Satya Kingsguard seharusnya tidak hidup lebih lama dari rajanya. Lord Tregan melepaskan kepalanya dengan satu ayunan es yang cepat. Berikutnya, dan terakhir, yang mati adalah Lord Larys Strong. Ketika ditanya apakah dia ingin mengambil yang hitam, dia berkata, tidak, tuanku. Aku akan pergi ke neraka yang lebih hangat, jika itu menyenangkanmu, tapi saya punya satu permintaan terakhir. Ketika aku mati, potong kaki pengkorku dengan pedangmu yang hebat itu. Aku telah menyeretnya bersamaku sepanjang hidup, biarkan aku bebas darinya setidaknya dalam kematian. Anugerah ini Lord Stark berikan padanya. Maka binasalah yang kuat terakhir, dan sebuah rumah yang sombong dan kuno berakhir. Jenazah Lord Larys diserahkan kepada para suster yang pendiam, bertahun-tahun kemudian, tulang-tulangnya akan menemukan tempat peristirahatan terakhir mereka di Harrenhal.
Simpan untuk kaki pengkornya. Lord Stark memutuskan bahwa itu harus dikubur secara terpisah di ladang orang miskin, tetapi sebelum itu bisa dilakukan, itu menghilang. Mushroo memberitahu kami bahwa itu dicuri dan dijual kepada beberapa penyihir, yang menggunakannya dalam casting mantranya. Kisah yang sama diceritakan tentang kaki yang robek dari kaki Pangeran Joffrey di Flea Bottom, yang membuat kebenaran keduanya dicurigai, kecuali kita dimaksudkan untuk percaya bahwa semua kaki memiliki kekuatan jahat. Kepala Lord Larys Strong dan Ser Giles Belgrave dipasang di kedua sisi gerbang Red Keep. Yang lain dihukum dikembalikan ke sel mereka untuk merana sampai pengaturan dapat dibuat untuk mengirim mereka ke tembok. Baris terakhir dalam sejarah pemerintahan menyedihkan Raja Aegon II Targaryen telah ditulis. Layanan singkat Cregan Stark sebagai tangan raja tanpa mahkota berakhir keesokan harinya, ketika ia mengembalikan rantai kantornya kepada Pangeran Aegon. Dia mungkin dengan mudah tetap menjadi tangan raja selama bertahun-tahun, atau bahkan mengklaim kabupaten sampai Aegon muda dewasa, tetapi selatan tidak tertarik padanya. Salju turun di utara, katanya, dan tempatku di Winterfell.